Gan? Nama Pes. Ya kan udah lama nih tidur ya. Udah lama juga nggak ke kota. Katanya di sini ada marga baru ya. Dan itu dibikin oleh Ivan. Bener kah? Itu marganya apa? Kasano. Ya benar kan. Untuk keluarganya itu siapa aja? Boleh nggak kenalin ke aku gitu? Oh, lu mau kenalan sama keluarga marga Kasano itu? Ayo dah, gua antarin dari. Lu tanya-tanya aja siapa aja. Terus lu kalau mau join ke sana aja langsung. Ini orang Yemko dia. Ya jadi. Yuk kita ke IMS ini. Orang IMS. Anjir, udah lama banget cok gue nggak bangun di kota ini anjir. Udah berapa hari cok, berapa minggu malah. Banyak yang berubah kayaknya. Iya cok, dari rumah sakitnya sekarang udah di up ya. Udah lumayan gede juga ya. Kira-kira ada berapa orang di keluarga Kasano itu? Sekitar 5-10. Udah lumayan itu. Lo ngomong aja tuh yang pakai masker putih tuh. Masker putih. Halo, yang masker putih. Halo sir. Saya dengar-dengar sernya itu satu marga dengan ser itu ya, Gan ya, benarkah? Satu marga dengan siapa? Dengan Borgan. Borgan siapa ya? Ya aku kenalnya Brogan sih. Aku nggak kenal Borgan kalau nggak salah. Nah itu namanya Brogan. Aku agak kepleset sedikit sir. Kalau boleh tahu kenapa sir, kalau ini sernya kan menanyakan nih, tiba-tiba datang gitu menanyakan tentang marga nih. Kalau boleh tahu kenapa sir? Gini sir, saya soalnya pernah ada rencana sama Brogan itu untuk bikin marga di sini. Nah aku sempat tanya tuh sama Brogan kan soal ini di sini marganya ada berapa? Satu, aku yang baru katanya. Terus aku bilang anggotanya berapa? Ada 5-7. Itu udah lumayan lah banyak. Nah aku mau tanya, ini salah satu keluarga kah? Kalau abang ini namanya siapa bang? Namaku ini ya bisa dipanggil gimana kau panggilnya gitu. Soalnya kan kita baru kenal, kita belum ada apa-apa. Jadi kalau namaku ini tadinya Seno Kamora. Dari Seno Kamora pindah ke El Smile, dari El Smile akhirnya pindahlah ke Seno Kasano gitu. Jadi tetap dipanggil, silahkan terserah mau panggil apa aja. Oh, panggil Seno aja ya, Sir Seno. Boleh. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih? Ada urusan atau ada sebenarnya aku nggak terlalu banyak urusan sih sama Sir Seno. Cuman pengen tahu aja gitu keluarga Kasano itu siapa aja. Dan Brogan itu memperkenalkan bahwasanya ada salah satu MS sekarang sedang bangun dan itu ternyata Pak Sir Seno ini ya.
Betul betul betul. Nah itu ya perjelas lagi ya, IMS itu yang sudah di Marga Kasano itu bukan hanya saya, tapi juga IMS yang di kiri saya yang bajunya sama kayak saya itu, tapi memang dari KTP-nya belum diurus gitu. Oh, Serja itu juga Kasano itu yang lagi benerin itu tuh kursi, lihat. Iya betul tuh, sudah masuk, tapi untuk dokumen akta lahir lalu nama gitu belum diurus itu di pemerintahan sir. Oh iya, untuk boleh tahu itu pendiri Kasano itu siapa? Dan aku mau sedikit tahu lah siapa pendirinya, siapa aja. Oke, tapi sebelum itu ya sir ya, ini kan menyangkut marga aku ini, otomatis menyangkut keluarga aku juga ya sir. Kalau boleh tahu itu ada ini sir, ada gerangan apakah sernya itu sampai menanyakan siapa pendirinya sir? Oh gini, saya pengen masuk ke Marga Kasano kalau boleh ya, dan saya mau tahu pendirinya itu siapa aja. Nah saya mau bilang nih ke pendiri 1, pendiri 2 sampai pendiri 3 mau izin buat masuk ke Marga Kasano gitu sir. Jadi bisa saya artikan ke kepolisian Ser-PD ini ingin masuk ke dalam Marga Kasano, dan alasan kenapa Ser-PD ini mau tahu tentang siapa pendirinya itu karena sernya pengen izin gitu ya untuk masuk gitu ya. Betul sir. Oh ya, aku lupa memperkenalkan, panggil saja aku Chris Torem dan bisa dipanggil Chris aja sir. Oke, Chris ya, Chris Torem. Sebelumnya bukannya saya mau menjawab bagaimana ya, tapi untuk pendiri itu karena menyangkut keluar, jadi tidak enak saya beritahukan kepada siapa-siapa yang bukan dari bagian keluarga gitu. Mungkin Sir Chris ini nanti sendirinya akan tahu jika memang Sir Chris berniat masuk. Mungkin nanti Sir Chris bisa tahu lah. Kalau boleh tahu nih ya sebelumnya ya, Sir Chris ini bisa tahu tentang marga ini dari mana ya? Oh, saya kebetulan itu adik angkatnya dari Brogan sir. Jadi saya tahu lah bahwasanya Brogan itu masuk ke Marga Kasano gitu. Sir Chris adalah adik angkat dari Brogan, dan Brogan ini memberitahukan tentang keluarga atau Marga Kasano kepada Sir Chris. Berarti dalam artian Brogan ini mengajak Sir Chris untuk masuk gitu ya, atau gimana? Nah, lebih ke situ sih sir. Paham. Ya, ini karena Sir Chris ini juga adiknya dari adik angkatnya dari Brogan, tuh bisa saya kasih tahu lah bahwasannya Brogan itu juga salah satu pendiri marga ini gitu. Itu salah satu pendiri dan juga salah satu yang bertanggung jawab lah, bisa dibilang bertanggung jawab dalam artian itu untuk mengurus keluarga ataupun memberikan masukan terhadap keluarga ataupun menjaga keluarga ini itu tetap utuh gitu. Jadi nggak terpisah belah gitu. Oh maga, kok abangku nggak bilang ya bahwasanya dia pendiri di sini, pengurus di keluarga ini? Kenapa kamu nggak bilang Brogan? Kamu kenapa nggak bilang weh? Kan kau mandiri lah sendiri, kau jarang bangun juga.
Iya juga sih, aku juga baru bangun. Oh berarti boleh dong aku masuk ke marga ini, Bang? Boleh aja, boleh. Selagi kau bersamaku boleh aja. Oh berarti sekarang aku tinggal ngurus-ngurus KTP aja ya berarti ya. Mungkin tidak etis lah ya jika hanya maaf ya, bukannya saya tidak memperbolehkan atau bagaimana ya, tapi jika memang Sir Chris ini adalah adik dari Brogan dan juga Brogan yang mengajak Sir Chris itu, walaupun ya saya bilang sekali lagi, walaupun status Sir Chris ini adalah adik angkat dari Brogan, tapi tetap harus melalui tes gitu. Karena bisa dibilang bukannya saya mengada-ngada atau bagaimana, namun bisa dibilang semua yang ada di marga ini itu bukan orang sembarangan gitu. Jadi bukan yang asal ketemu langsung aja gitu. Jadi dari pengetahuan saya itu di keluarga ini lebih banyak orang yang berpengaruh, walaupun dalam catatan mau itu adik kandung, adik angkat, atau saudara ipar ataupun kakaknya, tidak etis saja gitu jika langsung tanpa ada pembahasan dan juga tanpa ada pemberitahuan sudah tiba-tiba ada di dalam keluarga itu. Ya memang mungkin bisa dibilang program ini adalah pengurus dan juga pendiri marga ya, tapi mungkin saya minta gitulah dengan Brogan ini untuk tidak memberikan hak spesial gitu, walaupun itu terhadap adiknya sendiri. Jadi biar sama rata gitu, nggak apa ya, bisa bilang nggak seenaknya sendiri gitu, biar sama rata dengan yang lainnya. Karena yang lainnya juga itu melalui tes, entah itu dari pertanyaan, entah itu dari ketahanan, ataupun entah itu dari skillingnya seperti mohon maaf ya, saya izin bertanya dulu, ini Sir Chris kalau boleh tahu di kepolisian jabatannya apa sih? Saya di kepolisian jabatannya saya pun tidak tahu, Sir. Aduh. Apa itu bisa diulang, Sir? Bentar, Sir, saya lupa, Sir, jabatan saya apa, soalnya saya baru bangun juga kan. Bentar dulu. Mungkin ini aja, Sirnya membawa KTA tidak, Sir? Saya jabatan saya itu Samapta. Itu kalau boleh dibilang ya, itu divisi, Sir. Oh, divisi ya? Bukan jabatan. Jabatan aku apa, Bang? Ya itu kasih KTA itu, gua udah buatin KTA buat itu KTA-nya ke Seno. KTA? Ya ini Chris membawa atau tidak itu KTA-nya? Kayaknya ada sih, Sir. Bentar ya. Nah, aku AIPDA. AIPDA, jabatannya cukup ngeri di kepolisian. AIPDA, wah, damn. Emang ya semengerikan itu kah? Enggak juga sih. Aku kan cuma polisi biasa aja, santai. Ya itu anggap saja Sir Chris barusan tidak mendengar apa-apa. Iya. Jadi Sir Chris
sini ayahnya dan juga adik angkat di Brogan ya. Ya kalau saya ya, kalau dari saya gitu, bagaimana di Brogannya jika memang Brogan mengajak servis masuk ya, maka saya terima saja. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, awalnya tidak jika langsung masuk tanpa ada pembahasan ataupun pemberitahuan gitu. Jadi lebih etis ataupun lebih baik itu tetap melalui tesnya gitu. Tapi balik lagi itu waktu Brogan gitu, kalau memang Brogan ingin langsung masuk ya tidak apa-apa, tapi sekedar harapan dari saya itu untuk dilakukanlah tesnya, karena tidak enak kepada keluarga yang lain, karena anggota keluarga yang lain itu, karena yang lain juga melalui tes yang seperti yang saya sebutkan tadi, entah itu dari pertanyaan, itu dari ketahanan ataupun dari segi yang lainnya gitu. Gini aja, bagaimana kalau kau yang menanyakanlah kepada Kristo untuk uji tahan sama gua aja nanti itu, ketahanan dia kayak gimana? What the fuck? Anjing di mana tuh si Dex itu? Jelas banget soal Dex itu. Jadi seperti yang Chris dengar barusan ya, bahwasanya saya dipercaya untuk melakukan tes pertanyaan kepada Chris. Jadi tergantung dari Chrisnya, itu siap sekarang maka kita bisa mulai, ataupun mungkin esokan hari ataupun di hari lainnya juga bisa. Lebih baik, tapi kalau itu balik lagi ke lu, kalau siap ya silakan langsung sekarang. Tapi kalau lu masih agak nggak siap ya udah kapan aja itu bisa, gitu aja sih Chris. Mungkin di atas lagi ada yang beli mungkin. Saya siap. Tiba-tiba siapa aja? Siapa aja yang bilang siap beneran? Itu tuh baju putih tuh. Suara lu tai. Ini si Morgan udah itu marganya Kaiser anjir. Iya lo, ini rasa mau beli kok. Kasano Ex independen nih, udah gini cowok produser anjir. Dua, tiga, empat, tujuh, delapan, tuh, dua, tiga, empat. Lagi om TWS ngelik banget lu tadi, file gua sampai 36, 7, 8. saya jadi mun banget kan. Oke, maaf. Saya ulangi ya, Chris ya. Chris tadi ya permisi. Iya, maaf. Sir Chris itu mungkin bisa hal yang terjadi barusan bisa dianggap tidak pernah ada gitu ya, Sir. Siap sir. Jadi
saya ucapkan kembali, saya ulangi lagi. Sir Chris tadi mendengar atau tidak bahwasanya Brogan ini mempercayakan tentang tes pertanyaan itu kepada saya gitu. Apa itu? Saya nggak mendengarkan, Sir. Mohon maaf. Nah, seperti yang Brogan bilang tadi, bahwasanya untuk pertanyaan untuk menanyakan mungkin dari alasan mengapa Sir Chris ini ingin masuk ke market ini ataupun yang lain-lain itu saya sudah dipercayakan oleh Brogan untuk menanyakan hal tersebut kepada Sir Chris itu. Jadi saya bilang kapanpun Sir Chris siap. Kalau memang Sir Chris siap hari ini, maka bisa saya tanyakan hari ini. Tetapi jika memang tidak siap atau ingin dilakukan di lain hari, itu juga tidak masalah. Karena kan tidak bisa memaksakan ya. Orang-orang punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Aduh, bentar. Ini kenapa aku kesini? Ujang, ini kenapa? Kenapa POV gue kok kesini, cok? Ke si Brogan. Sumpah POV gue di ke Brogan, anjim. Tolong, POV gue di Brogan, anjir. Sumpah, POV gue di Brogan. Kalau nggak tahu sih, kayaknya dia itu lagi mikirin. Brogan, ini gimana, cok? Kenapa ini? Gue beli lu, anjir. Hah? Lu nempel di gua? Ya, gue ngikutin gerakan lu. Coba kau lihat. Lihatlah, itu gerakan gue ngikutin lu. Oke, Sir Zeno, maaf tadi ada sebuah gangguan lah. Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaan tadi. Nah, bisa saya lanjutkan, tapi sebentar ini soalnya ada teman sernya ini yang lagi moto-moto itu. Ngapain kau foto-foto? Oke, Sir, silakan bisa dilanjut, Sir. Mungkin lebih amannya bisa kita lakukan di dalam ya, Sir. Oh, boleh. Silakan duduk aja. Nggak ada yang ganggu di sini, enak kan? Gimana ngepakainya kok susah? Oke, santai aja. Oke, silakan lanjut, Sir Zeno. Ya, tadi kalau boleh tahu itu sampai mana ya, kalau boleh tahu pembahasannya tadi? Sampai kalau kamu siap untuk hari ini bisa saya kasih pertanyaan kayak gitu tadi. Oke, itu untuk Sir ya gimana? Kalau memang Sir Chrisnya sudah siap,
mungkin saya bisa kasih pertanyaan sekarang, tapi kalau memang mau hari lain ataupun di kemudian hari boleh saja, karena tidak bisa dipaksakan, karena semua orang juga memiliki kesibukannya masing-masing gitu. Kalau aku tuh orangnya nggak banyak basa-basi dan nggak mau menunda-nunda, Sir. Jadi bisa dilakukan sekarang aja. Silakan. Pertanyaan pertama itu apa, Sir? Oke, kalau begitu bisa saya simpulkan bahwasannya Sir Kris ini siap ya. Oke, pertanyaan pertama dan basic ya, seperti fotokopi. Kalau boleh tahu Sir Kris ini kenapa itu mau join masuk ke marga ini, selain alasan bahwasannya ini diajak oleh kakak Sir Kris yang bernama Brogan itu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sebagian besar itu emang karena diajak sama kakak saya, tapi kesampingkan lagi bahwasannya aku ingin mendapatkan keluarga lah di kota ini buat bisa saya jaga gitu sampai saya benar-benar mati itu di sini. Oke, saya paham kalau tentang itu. Berarti Sir Kris ini dalam garis besar bahwasanya Sir Kris itu memang membutuhkan keluarga yang bisa menjaga sama lain, entah itu dalam kondisi apapun dan kapanpun. Lalu saya ingin bertanya lagi nih. Mungkin pertanyaan ini sedikit, mungkin menurut saya sedikit agak tinggi. Saya juga tidak tahu Sir Kris itu sebentar. Jadi pertanyaan saya yang kedua ya, kalau menurut Sir Kris apa sih arti dari keluarga? Menurut Sir Kris itu apa sih arti dari keluarga, dan juga apa sih itu yang namanya marga itu? Kenapa banyak orang yang memiliki keluarga dan juga marga itu biasanya saling berkumpul, membantu satu sama lain, dan juga saling berpegang teguh kepada satu sama lain gitu. Kalau dari persepsi Sir Kris itu apa sih yang namanya itu keluarga gitu? Oke, dari persepsi saya sih ya, yang saya tahu tuh keluarga itu adalah orang yang harus kita jaga, orang yang harus kita sayangi sampai kita benar-benar sudah nggak ada di kota ini lagi. Nah, itu menurut aku itu keluarga. Dan yang pertama, saya itu orangnya benci banget dalam pengkhianatan. Soalnya saya juga pernah punya satu keluarga di kota sebelah. Dia berkhianat ke dalam keluarga kami. Dan ya gitu, aku orang yang gak sabaran, langsung aku bikin mati orang itu di situ. Jadi aku tuh paling males ketemu orang yang berkhianat, yang ngejual-jual keluarga. Misalkan keluarga ini mah dapat ini, masa keluarga ini nggak dapat ini. Nah, bahwasanya keluarga itu bukan tentang harta dan bukan tentang kayak senjata dikasihnya segini, bukan. Tapi keluarga itu kebersamaannya dalam awal dan sampai akhir. Nah, itu menurutku keluarga tuh yang kayak gitu. Dan untuk marga itu terserah kalian mau pakai marga apa aja juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi untuk kalau kita pakai marga yang sama, kita bisa lihat, oh ini marga kita, ini keluarga kita kalau ketemu di jalan gitu. Menurut aku tuh kayak gitu. Wow. Jawaban amazing, sangat amazing. Mamma mia, lezatos, coklatos, na enak terus itu jawaban yang sangat bravo sekali itu. Saya hanya bisa bilang bravo ya. Ya mungkin
memang saya tidak ada kepantasan mungkin untuk bertanya, bukan seperti itu ya. Tapi dari saya sendiri itu adalah jawaban yang bravo, Mamma Mia, Mamma Mia. Sorry, itu barusan saking senang itu. Pertanyaan sudah, nah mungkin dari Brogan ataupun dari itu, mungkin dari ini dulu, mungkin dari Brogan dulu selaku yang kakak dan juga mengajak gitu ya. Ayo silakan Brogan, apa yang ingin kau tanyain? Halo, sorry. Apa mau nanya kak? Mau nanya sesuatu kak? Iya, tanyain aja ke ademu ini apa, kenapa? Ayo tanyain semua. Kau ingin masuk keluarga ini? Iyalah, pasti dong. Berapa persen? Gua nanyanya berapa persen, bukan pasti. Berapa persen? Untuk masuk ke keluarga itu tidak diukur dengan persen-persenan, Cok. Kalau hati gue udah nyaut, udah pengen ya pengen lah. Iya, oke. Bener kan? Misi gua nih. Benar. Terakhir. Keluarga sama teman beda kan? Beda apa sama? Beda dong. Keluarga dulu dipertamain lah. Keluarga dulu nih. Misalkan kalau ada masalah, keluarga dulu yang harus kita selesaiin, bukan teman dulu. Kalau teman belakangan aja. Misalnya temanmu membutuhkan kesulitan, tapi keluargamu mencarimu, kamu memilih keluarga apa temanmu yang lagi kesusahan? Ya keluarga dong. Masa iya sih teman aja. Dari Deksi ya udah cukup, mungkin dari Brogan lah. Kalau dari Deksi gimana Dex? Oke, gue mau nanya. Apa? Bentar, kantoran nih. Aman kantoran nih. Aman. Oke, ini agak barbar dikit ya pertanyaannya. Boleh. Sir Chris ya namanya ya. Betul. Oke, Sir Chris. Nah, jadi gue mau nanya sih, Sir. Mengapa kita tuh harus terima Sir Chris ini di bagian keluarga kita? Kenapa aku tuh harus diterima di bagian keluarga kalian? Yes. Mungkin Brogan udah tau lah sifat aku tuh kayak gimana tentang kekeluargaan ya, karena kita juga udah sering bersama ya kan, di kota sebelah juga, di sini juga. Aku tuh orangnya paling setia lah dalam keluarga, paling banget setia. Jadi aku tuh nggak bakal ngenadetin kalian, nggak bakal ngeremehin kalian, nggak bakal aku ngecewain kalian. Jadi aku tuh emang orang-orang yang setia lah dengan kekeluargaan itu. Oke. Sih cukup aja sih, itu aja sih. Bukan janji, Chris, dengerin gua. Kepala lu digantung di rumah gua ya. Siap. Itu kan kata-kata dulu itu. Kalau gua ngianatin, jari gue dipotong. Kan gue udah pernah bilang. Kan, gua pengennya kepala. Sekarang Boleh, bebas. oh, ini si Chris ini saya Oke, dan yang gue dengar tadi dari pembahasan kalian ya, terutama
pertama terfokusku itu dari pertanyaan Deksi yang terakhir tuh. Terus jawabannya dijawab tentang kesetiaan dengan percaya diri, bilang bahwasanya kau ataupun Sir Chris ini bilang bahwasanya Sir Chris ini memang yang paling kalau aku nggak salah dengar ya, tadi Sir Chris bilang bahwasanya paling setia lah, paling setia tentang keluarga. Tuh dari situ aku dapat pertanyaan banyak sebenarnya, tapi aku mau tanya satu hal aja tentang yang tadi disebut paling setia. Tuh kalau memang kayak gitu, apa hal yang bisa Sir Chris mungkin perlihatkan bahwasanya memang perkataan Sir Chris ini bukan cuman omong kosong yang sekedar keluar barusan terus mungkin 1-2 jam itu udah hilang gitu. Oke. Ini aku baru ngalamin ya, kemarin itu aku dan Kak Brogan di kota sebelah itu pernah lah bikin suatu gangster gitu, satu family. Dan itu pertama kita ke kota itu anggotanya tuh banyak, 12 orang. Tapi sejalannya dengan waktu, terus aku juga ada kendala waktu itu, Kak Brogan ini ditinggal dengan kawan-kawannya, ya kan, semuanya tuh ditinggal. Karena apa? Mereka itu beralasan katanya senjatanya kurang lah, kekuatannya kurang lah, gini itulah. Nah, dan Brogan juga pernah ada pikiran buat untuk membubarin keluarga itu, pernah. Tapi karena ada aku di situ yang masih standby di keluarga itu, Brogan tetap pertahanin keluarga gitu. Soalnya itu emang bener aku doang ya Brogan ya waktu itu tuh keluarganya. Nah, benar-benar aku doang tuh, satu tuh di keluarga itu cuman aku doang yang masih bertahan. Soalnya aku tuh nggak mikir resource kurang, nggak pikirin, tapi kami tuh lebih ke ngebenerin resource sendiri. Bukannya yang tiba-tiba udah kumpul nih resource gini, bukan gitu. Kami kerja dari bawah ke atas. Kalau udah di atas kami santai aja gitu. Jadi untuk keluarga itu adalah hal yang paling kita sayangi lah dalam hal apapun gitu. Nggak bisa dibilang dengan misalkan duit lah, pariser lah, itu nggak bisa dibayar dengan itu sih kalau ke keluarga. Gitu Serseno. Pelang aja sebelah gua nih. Itu Kata bentar. Pelang gak dia? kepada KTRP dulu. Kocak. Karena si Seno ini biasa kayak gitu. Oh ya, sambil nungguin Seno kota, aku juga punya pertanyaan kepada kalian berdua nih. Silakan. Ini nih, ya, Brogan kan selaku petinggi nih ya, Kak Brogan ini ya. Tadi kata Seno kan selaku petinggi juga, Kadeksi juga, apakah petinggi atau cuma anggota biasa? Saya kan belum tahu tuh. Menurut kalian berdua ini, untuk keluarga Kasano ini kedepannya itu bakalan gimana Kak?
sorry. Barusan satelitku jatuh itu, makanya aku keluarkan dulu. Ini Nah, tapi ini tuli aku sabar. Brogan dulu yang jawab apa gua nih? Betul. Kalau kedepannya Kasano ini bakalan ya mungkin aktivitas biasa, cuma agak kriminal dikit, gak apa-apa lah gitu. Ini untuk warga Kasano ini nggak bersangkut paut sama musuh-musuh, nggak ada musuh-musuh di sini. Kita di kota ini itu mencari damai, kecuali sama kepolisian gitu aja sih. Kalau dari aku, sendirinya juga kepolisiannya saya. Ya latar belakangnya lah. Oke, berarti sistemnya itu kita main bisnis ya untuk Kasano ini. Yes. Oke, udah paham untuk lanjut Kasano. Untuk Drex, gimana Drex? Menurut kau itu? Kalau menurut aku ya, kedepannya ini marga Kasano ini menurutku bakal rame juga. Tentunya orang-orang yang bakal ikut masuk juga itu bukan orang-orang sembarangan ya. Jadi intinya orang-orang yang sebelumnya udah pernah berkeluarga ataupun belum, yang pasti kedepannya bakalan rame, bakalan kompak terus ini marga, dan pastinya nggak bakalan saling menjatuhkan satu sama lain. Itu sih. Oke, kompak ya. Misalkan nih, aku mau bertanya kepada 3 orang ini. Misalkan di keluarga Kasano ada yang berkhianat, gak kompak, itu mau diapain kira-kira? Gimana? Misalkan nih ya, di keluarga Kasano itu ada yang berkhianat, gak kompak, terus kalau disuruh kayak gini gak jelas gitu, boren, itu mau diapain kira-kira? Biar aku jawab untuk itu ya. Dengan lantang bisa aku bilang ya, dan lantang ini ya, dengan lantang kali Ya, oke. bisa aku bilang ya, dengan lantang kali ini bisa aku bilang ya, lantang kali ini ya. Udah. Aku bilang ya diamlah dulu kau. Dengan lantang bisa aku bilang ini, kalau memang ada yang kayak gitu, entah itu aku yang lihat, entah itu Brogan yang lihat, entah itu Dexy yang lihat, ataupun siapapun yang lihat, nantinya bisa aku pastikan salah satu anggota tubuh, entah itu dari atas atau bawah, bisa jadi ada yang rusak, bisa jadi yang langsung nggak ada, ataupun bisa jadi yang dia itu tinggal nama apa. Bisa aku bilang ya, warga aku ini bukannya melebihkan atau apapun, siapapun yang masuk ke marga, dia itu bukan orang sembarangan kayak yang dibilang Dexy tadi. Terus siapapun yang masuk ke marga ini, entah itu dia mulai dari nol ataupun dari akhirnya ya. Terus siapapun yang masuk ke warga Kasano ini, entah itu dia mau sesulit pun, entah itu mungkin ada masalah di dunia bawah, entah itu ada masalah dengan kepolisian, IMS, government, ataupun yang lain-lain, bisa aku bilang perlulah kalian pikir tentang masalah itu, karena cukup kita gerak masalah itu pasti akan selesai. Dan kalau memang ada yang ngeyel ataupun ngeboren, bisa dilihat kayak tadi lah di depan itu yang aku bilang, anggap aja tadi nggak ada itu, kayak yang tadi salah satu anggota IMS ya, salah satu anggota IMS bawahanku juga itu dia nggak jelas tuh, anomali saat kedik anjing.
langsung lah aku kasih dia pelajaran. Oke. Berarti untuk keluarga ini bukan orang-orang sembarangan ya. Betul, nggak ada yang orang sembarangan, nggak ada. Kita sekedar ketemu ataupun sekedar walaupun udah kenal lama sebagai teman ataupun apa-apa, itu kita nggak semerta-merta langsung semisal ini aku udah kenal sama dia, aku ajak dia masuk, nanti untuk urusan masuk gampang lah aku bilang. Nggak ada kayak gitu, karena bisa aku bilang ya, ini aku bocorkan aja karena memang di sini cuma ada 3 orang. Aku di IMS jabatanku sebagai direktur, si Deksi di IMS jabatannya sebagai direktur, si Brogan di ataupun kepolisian jabatannya sebagai brigjen. Lalu ada yang lain-lain, masih ada yang direktur IMS, lalu irjen kepolisian, lalu petugas lapangan atau dinas di government dan lain-lain. Itu banyak, memang semuanya itu, entah itu yang mulai dari nol, entah itu yang memang saat masuk sudah tinggi ataupun bagaimana. Jadi bisa aku jamin siapapun yang masuk ke sini, entah itu lama atau bentar, pasti dia bakal punya power sendiri. Petinggi semua ya hitung-hitungnya ini Kasano ini. Ya itu aku bocorkan sedikit lah, karena kan kau ini memang adik angkat dari Brogan, jadi seharusnya bisa lah untuk percaya walaupun nggak yang 100%. Karena kalau memang ada sedikit pun bocor, entah itu nanti aku yang temui kau ataupun keluarga aku temui kau, ataupun nanti Brogan lah yang tanggung jawab gitu. Aman aja, aman. Aku tuh orangnya paling bisa lah jaga rahasia, aman aja. Nah itulah jawaban mungkin bisa dibilang simple lah tentang yang kau tanyakan tadi. Oke, berarti ya aku udah lumayan paham lah untuk keluarga Kasano ini kedepannya gimana dan pekerjaannya gimana, aku udah mulai paham nih. Nah itu, jadi kau udah paham. Ada yang mau pertanyakan lagi atau enggak? Kalau nggak ada, mungkin aku bisa pikirkan satu pertanyaan terakhir, ataupun ya mungkin nggak tahu juga ya. Menurut aku sih udah aja sih untuk pertanyaan ke kalian semua. Silakan aja kalau mau bertanya kepada aku, kalau masih ragu dengan aku silakan aja. One last question ya. Jadi tadi udah aku tunjukkan KTA-mu yang berpangkat ada di kepolisian. Ini kurang jadi beberapa, karena memang artinya banyak, tapi kurang jadi satu aja. Pertama, kau bisa atau berani bilang nggak kalau dirimu itu kaya atau miskin? Yang kedua, kau bisa atau berani bilang nggak bahwasanya dirimu pernah melewati masa-masa susah, entah itu sendiri, entah itu sama kakakmu si Brogan, entah itu sama temanmu, dalam artian mungkin ada masalah di dunia bawah ataupun ada masalah di dunia atas. Nah, terus yang ketiga, kau di badanmu ada tato atau enggak? Nah, terus yang keempat, apa aja kendaraan? Terus yang kelima dan terakhir, kau berani atau bisa
bisa bilang atau enggak bahwasanya kau berani untuk terjun, semisal nanti kau suruh terjun ataupun kau disuruh terjun sama yang lain dari ketinggian di atas heli pakai parasut, itu kau berani atau enggak? Oke, aku jawab satu-satu ya. Yang pertama itu, berani nggak bilang aku miskin atau kaya? Jujur, aku tuh miskin nih, oke? Terus apa lagi yang kedua tadi? Lupa. Pernah alami masa sulit nggak? Entah itu mungkin masalah di dunia bawah ataupun masalah di dunia atas. Oke, dunia bawah dulu ya. Masa sulit aku di dunia bawah dulu itu nggak punya teman, sering kena begal, sering ya banyak lah. Pokoknya kekerasan yang ada dalam tubuhku sering lah. Itu pas aku dulu benar-benar nggak punya brogen ini ya. Terus brogen itu nawarin lah bahwasanya aku ingin bikin keluarga nih, geser mau nggak masuk katanya gitu. Nah, aku masuklah dengan brogen, dan disitulah dimana jiwa aku berubah. Yang tadinya aku takut dengan pistol, aku takut dengan penembakan, sekarang aku malah suka dengar suara tembakan, dengan suara letupan peluru. Aku lebih senang kayak gitu, entah kenapa ya. Terus kalau di dunia atas, jujur aja aku agak sibuk kalau di dunia atas ya. Jadi mohon maaf aja kalau aku jarang kontak. Dan itu juga masa-masa kritis aku lah. Itu juga kan karena di Bentar. apa-apa. Aku potong dulu. Maksud aku dunia atas itu bukan kasar dikit, bukan real life, tapi maksudku itu yang mungkin masalah dengan fraksi-fraksi kayak kepolisian ataupun yang lain-lain gitu. Oh, oke. Miskom. Oke, untuk dunia atas, aku lagi ada masalah dengan, nggak ada sih. Menurut aku masih aman sih. Masih aman. Oke, mungkin pertanyaan ketiga bisa kau jawab. Oke, pertanyaan ketiga itu apa ya? Ada tato nggak, ataupun ada goresan, ataupun ada mungkin sayatan yang dibuat oleh orang lain di tubuhmu mungkin, ataupun di intinya di anggota tubuhmu itu? Kalau untuk sayatan nggak ada sih, tapi lebih ke bekas peluru ya. Banyak bekas peluru di tubuh aku ini. Oke, paham. No. Ini dipanggil kita. Ya udah, sambil ini aja, sambil aku sambil di sini aja, sabar. Oke, untuk yang keempat itu apa ya? Apa aja sih itu kendaraanmu yang kau punya sekarang? Kendaraanku yang kupunya itu sebenarnya aku tuh nggak punya kendaraan. Cuman pas aku datang ke sini, Bro kan jemput aku tuh di bandara, dan aku dikasih kendaraan Chester, ya kan, Kak Bro kan? Ya benar. Nah gitu. Jadi sekarang aku memiliki kendaraan Chester aja gitu. Untuk pertanyaan kelima itu apa, Kak Serseno?
saya sorry aja, saya sorry kalau flashback karena ini apalagi meeting stuff. Oh iya ya. Oke, aman. Oke, pertanyaan kelima itu apa sih? Sarseno bisa langit-langit aja. Oh, terjun dari atas ketinggian, berarti dari helikopter ya. Kalau itu sih udah biasa ya kita kabrogan dari terjun kayak gitu, soalnya kami kepolisian juga ada pelatihan terjun kayak gitu. Jadi untuk rasa takut dari ketinggian nggak ada sih, not now. Alright, bagus, bravo. Jadi ya udah kah segitu aja pertanyaannya untuk hari ini, soalnya aku agak sibuk nih. Lu coba bareng gua, kocak. Gimana, apakah aku udah bisa untuk ganti nama ke Kasano apa belum? Chris, welcome to Kasano. Gua harap janji-janji lu yang ke kita harap dijalanin, dan ketakutan kita meskipun kita kepolisian tapi latar belakang kita tahu sendiri latar belakang kita kayak gimana. Oke, aku udah paham kok latar belakang kita dan keluarganya, aku udah paham, aman aja. Nah, urusin tuh lu KTP lu, nanti gua bantu urusannya ya, dokumen ke pemerintah nanti. Nah udah itu yaudah kita upload di PD dulu dah, lebih enak. Oke, aman aja. Oke, mungkin dulu. Oke, aku duluan ya guys. Duluan duluan, awas. Duluan. Oke, thank you.